Kelompok kami akan menyajikan hasil observasi dan penilaian perkembangan sosial emosional anak usia dini berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan akan disampaikan oleh 3 orang pemateri yang mencakup tujuan penilaian, temuan perilaku selama observasi, serta kesimpulan dan evaluasi instrumen. Untuk mulai presentasi ini, saya persilakan kepada pemateri pertama dan pemateri kedua untuk menyampaikan bagian pembuka penilaian dan temuan perilaku selama observasi. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam emosi, beraturan, berinteraksi dengan lingkungan, serta merespons situasi sosial di lingkungan anak. Observasi ini diharapkan menjadi dasar bagi guru dalam stimulasi dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pada bagian D menggunakan skala penilaian perkembangan yang terdiri dari 3 kategori. Yang pertama yaitu BB atau berapa berkembang. Kategori ini menunjukkan bahwa perilaku yang diamati belum tampak secara konsisten. Yang kedua yaitu mulai berkembang atau MB. Kategori ini anak sudah mulai menunjukkan perilaku sesuai harapan, namun masih perlu bimbingan, contoh atau pengingat dari guru. Yang ketiga yaitu BSH atau berkembang sesuai harapan. Kategori ini menunjukkan bahwa anak sudah mampu menampilkan perilaku tersebut secara mandiri dan konsisten. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar indikator perkembangan sosial emosional anak berada pada kategori mulai berkembang. Hal ini terjadi karena anak sudah mulai memahami aturan kelas, mampu berinteraksi dengan teman, dan mengekspresikan perasaannya. Namun dalam pelaksanaannya, anak masih sering membutuhkan arahan dan pendampingan dari guru. Kondisi ini wajar mengingat pada anak usia 5-6 tahun masih berada dalam proses belajar mengendalikan emosi, menunggu giliran, serta menyelesaikan konflik secara mandiri. Oleh karena itu, hasil penilaian ini menunjukkan bahwa anak berada pada tahap perkembangan yang sesuai dengan usianya dan masih memerlukan penguatan melalui kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian E, yaitu catatan nyata anak di dalam kelas. Yang mana yang pertama yaitu yang sudah dijelaskan perilaku anak di dalam pada bagian sebelumnya. Yang pertama yaitu anak yang berinisial R ini berdiri di depan pintu kelas dan masuk setelah dipanggil 2 kali kalau duduk. Yang mana pada situasi ini anak menunjukkan bahwa dia sebenarnya memahami aturan kelas, namun masih membutuhkan bimbingan guru. Hal ini disebabkan karena mungkin dari kurangnya fokus anak atau juga masih ada rasa ragu, dan juga bisa si anak masih menyesuaikan lingkungan belajarnya. Sikap yang kedua yaitu anak mengikuti aturan mengangkat tangan namun menyela temannya yang sedang bergiliran. Jadi maksudnya yang mana perilaku anak
sebagai respon terhadap rasa bosan anak dan juga rasa sikap tidak sabarnya anak di dalam menunggu giliran bermainnya. Sikap yang keempat yaitu anak meninggikan suaranya ketika melempar uang mainan saat terjadi penukaran barang. Pada perilaku ini, anak menunjukkan bahwa anak belum bisa sepenuhnya mengelola emosi ketika menghadapi permasalahan kecil di dalam bermain. Jadi, anak mengekspresikan perasaan kecewa atau tidak setujunya, yaitu dengan cara meninggikan suaranya terhadap lawan bermain. Yang mana pada sikap yang kelima yaitu anak dapat tenang kembali setelah latihan lantas dan guru juga memberikan pilihan yaitu lanjut bermain atau menggambar, dan si anak pun memilih untuk menggambar dan anak menggambar selama 5 menit dengan tenang dan juga fokus. Yang mana pada sikap yang keenam, anak mengikuti instruksi apa yang sudah guru perintahkan, yaitu untuk membereskan alat tulis belajarnya, dan juga anak mengekspresikan rasa tidak nyamannya kepada temannya yang sudah meminggul gambarnya. Terima kasih kepada pemateri ke-1 dan ke-2 sudah memaparkan hasil observasi dari sosial emosional anak usia dini. Dari hasil observasi, saya menyimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional anak berada pada kategori mulai berkembang, di mana anak sudah menunjukkan perilaku positif seperti mengikuti aturan kelas dan bekerja sama dengan teman. Namun, dalam mengelola emosi dan menunggu giliran, anak masih memerlukan bimbingan dari guru. Proses observasi ini dilakukan dengan memperhatikan etika, yaitu tanpa memberi label negatif, mencatat perilaku berdasarkan fakta di lapangan, menjaga identitas anak, serta fokus pada proses perkembangan, bukan membandingkan dengan anak lain. Instrumen yang digunakan cukup layak karena indikatornya jelas, bahasanya sesuai dengan karakteristik anak usia ini, dan juga praktis digunakan selama kegiatan berlangsung, meskipun instrumen ini memiliki keterbatasan, yaitu belum dilengkapi dengan skala frekuensi, sehingga guru perlu menambahkan catatan untuk meningkatkan akurasi hasil penilaian. Perbandingan dari jurnal yang saya cari, sehingga saya temui bahwa kelebihannya yaitu penilaian sosial emosional dengan skala penilaian lebih sistematis dan objektif dalam mendokumentasi perilaku anak. Namun keterbatasannya, subjek hanya 9 anak, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan. Nah, jadi instrumen penilaian sosial emosional anak sudah layak dan objektif, namun masih terbatas karena belum ada skala frekuensi dan jumlah subjek sedikit, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasikan. Demikian pemaparan dari kelompok kami, semoga dapat memberi gambaran tentang pentingnya